Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11D SMA Nazatutullah. Kami akan membuat praktikum mengenai asam dan basa dengan judul praktikum pengukuran pH dalam larutan asam dan basa. Oke, kami di sini akan membuat praktikum kimia mengenai bab asam basa dengan judul pengukuran pH dalam larutan asam basa. Yang mana mengapa ada pengukuran pH? Karena konsentrasi dalam asam lambung sebesar 0,0 mol saja dapat membuat sakit perut. Maka Sorensen mengusulkan konsep pH agar memudahkan pengukuran dan perhitungan suatu larutan untuk mengikuti perubahan konsentrasi ion H+ dalam larutan tersebut. Yang mana asam basa ini dijelaskan dalam beberapa teori seperti Arrhenius, Bronsted Lowry, dan G.N. Lewis, yang mana itu akan dijelaskan di praktikum kita selanjutnya. Dan langsung saja kita mulai praktikum pada hari ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan alat dan bahan untuk memulai praktikum pada hari ini. Ini adalah botol semprot yang fungsinya untuk membersihkan dan membuat larutan. Di dalam botol ini berisi air sulin. Dan ini adalah gelas tetes untuk digunakan larutan atau serbuk dalam yang skala kecil. Dan ini pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan larutan dalam skala kecil. Dan ini gelas kimia yang berfungsi untuk menampung sebuah larutan dalam keadaan standar. Dan ini beberapa larutan yang akan kita coba. Yang pertama larutan pewangi, yang kedua larutan NaOH, yang ketiga larutan HCl, yang keempat larutan sabun cuci cair, yang ketiga larutan minyak, yang keempat larutan Aquades. Di sini juga ada tisu, yaitu untuk membersihkan sisa-sisa cairan kimia yang ada di sini nanti. Dan juga kita sediakan lakmus merah dan juga lakmus biru, gunanya untuk menentukan keasaman atau kebasahan suatu larutan. Nah, di sini juga ada indikator pH yang berfungsi untuk mengukur pH dari suatu larutan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengukur pH dari larutan sabun cuci cair. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengukur dari pH ini, kita pastikan untuk menaruh gelas kimia pada datar. Dan pastikan muka kita menjauhi dari gelas kimia ini agar tidak berbahaya kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk mengukur, kita ambil satu kertas dari pH ini. Cara mengukur dari pH dari larutan sabun cuci cair, kita celupkan kertasnya yang berwarna secara keseluruhan, diamkan beberapa menit di dalam. Setelah itu kita angkat, lalu kita ukur, kita cari warna yang sama di sini. Sebenarnya banyak warna yang hampir sama, tapi di sini kuningnya lebih mendekati ke angka 8. Berarti pH dari larutan sabun cuci cair yaitu 8. Nah, di sini saya akan mengukur pH dari larutan NaOH. Kita ambil satu kertas pH, kemudian bagian yang berwarna kita celupkan seluruhnya. Setelah itu diambil dan diukur. Warna yang sama ada pada angka 13. Jadi pH dari larutan NaOH yaitu 13.
Oke, saya di sini akan mengukur pH dari larutan pewangi. Kita buka pH-nya dan ambil satu. Caranya kita mengukur itu, kita celupkan kertas ini ke dalam larutan. Kita tunggu. Lalu kita samakan dengan warnanya untuk melihat warna yang sama dengan pH-nya. Jadi pH dari larutan pewangi adalah 2. Nah, di sini saya akan mengukur pH dari larutan minyak dengan menggunakan kertas pH. Kita celupkan sehingga warnanya sudah tercelup semua. Dan kita samakan dengan warna yang ada di sini. pH dari larutan minyak ini adalah 6. Selanjutnya saya akan mengukur larutan Aquades dengan menggunakan alat indikator pH. Oke, kita buka, ambil kertasnya, kita celupkan warnanya beberapa menit. Setelah itu kita cari warnanya yang ada di sini. Jadi larutan pH yang ada di sini ada 7. Selanjutnya saya akan mengukur pH dari larutan HCl dengan cara dicelupkan. Lalu tentukan warnanya. Yaitu 1. Jadi ukuran pH-nya yaitu 1. Jadi di sini kita akan menentukan larutan dari keenam larutan ini apakah termasuk asam atau basa. Caranya kita letakkan larutan pertama yaitu larutan NaOH pada plat tetes. Lalu kita ambil lakmus biru. Apakah ini akan tetap menjadi biru ataukah merah? Ternyata tetap biru. Lalu larutan yang kedua, larutan sabun cuci. Agak sedikit kental. Kita letakkan lakmus biru pada larutan sabun cuci tadi. Menjadi merah. Lalu larutan yang ketiga, larutan pewangi.
jadi merah. Selanjutnya larutan minyak. Tetap biru. Larutan selanjutnya larutan aquades. Larutan yang terakhir yaitu larutan HCl. Kita ketahui berwarna merah. Kita lanjut pada lakmus yang merah. Jadi kita ngukur keasaman sama rasanya suatu larutan pakai lakmus merah juga bisa. Yang pertama kita ambil dulu cairan ini pakai pipet tetes. Jangan lupa ya guys, jangan terlalu dekat sama larutannya, takut kena cium. Lalu kita tuangkan. Lalu kita sobek ini guys, kita taruh di sini. Berubah jadi biru untuk larutan NaOH. Lalu kita ambil larutan sabun cuci cair. Kita taruh kertas lakmusnya. Tetap merah. Jadi merah. Oh, tetap merah ini. Lalu kita ambil larutan pewangi. Kita kasih kertas lakmus. Tetap jadi merah. Lalu cairan minyak. Tetap jadi merah. Lalu larutan aquades. Tetap jadi merah. Lalu larutan yang terakhir, larutan apa ini? Larutan HCl, kita kasih kertas lakmus warna merah. Ternyata jadi merah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian asam dan basa. Nah, pendapat ini saya ambil dari salah satu ahli kimia asal Swedia yang bernama Svante August Arrhenius. Nah, jadi asam adalah semua zat yang
jika dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+. Misalnya, hidroklorida jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H+ dan ion Cl-. Dalam ilmu kimia saat ini, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH-nya kurang dari 7. Contoh benda bersifat asam yang kerap dimanfaatkan oleh manusia yaitu asam askorbat atau vitamin C yang ada pada buah-buahan. Nah, selanjutnya adalah basa. Basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Misal, pada senyawa natrium hidroksida akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Dan pH dari basa tersebut adalah lebih dari 7. Nah, sekarang kita lihat pada tabel berikut, tabel pengukuran pH dalam larutan asam dan basa. Nah, kita lihat di sini NaOH. Larutan NaOH itu pH-nya adalah 13, yaitu lebih dari 7. Berarti NaOH termasuk kepada larutan basa. Dan terbukti di sini ketika kertas lakmus merah kita celupkan kepada larutan NaOH akan menghasilkan warna biru, dan kertas lakmus biru dicelupkan kepada larutan NaOH akan menghasilkan warna biru juga. Nah, selanjutnya pada HCl. pH pada larutan HCl ini adalah 1, yaitu kurang dari 7, di mana berarti bahwa HCl ini adalah larutan asam. Kita bisa lihat di sini bahwa kertas lakmus merah yang dicelupkan kepada larutan HCl akan menghasilkan warna merah. Begitu juga dengan kertas lakmus biru. Ketika dicelupkan kepada larutan HCl akan berwarna merah juga. Nah, selanjutnya pada larutan Aquades, di sini pH-nya 7, di mana pH 7 itu adalah pH larutan netral. Dan jika kertas lakmus merah kita celupkan kepada larutan netral ini atau Aquades, larutan Aquades tidak akan merubah warna dari kertas lakmus tersebut. Seperti kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Oke, saya di sini akan menjelaskan cara mencuci pipet tetes. Pertama buka atasnya, lalu masukkan Aquades. Setelah itu ditiriskan pelan-pelan. Jangan sampai keluar, takut kena kulit. Setelah itu kita masukkan tisu ke dalamnya, semasuknya di sini. Ini karena nggak bisa masuk ya, udahlah biarin. Setelah dibersihkan, kita menaruh ini dengan terpisah antara kaca dan pencet-pencet ini. Yang ini kita taruh terbalik dan ini taruh di dalam tepung agar tidak lengket atau dimakan semua. Cukup sekian praktikum kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi